Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana para ulama berkarya walaupun mereka di balik jeruji. Pernahkah kalian menonton film Prison Break? Sebuah film apik dengan ide yang sangat orisinil, memang patut diwacungi jempol dari segi penataan alur cerita, gambar, begitu juga ketegangan yang selalu berkaitan antara satu episode dengan episode lainnya. Film ini berkisah tentang bagaimana upaya seorang adik yang bernama Michael Scofield yang diperankan oleh Wentworth Miller untuk menyelamatkan sang kakak yang bernama Lincoln Burrows yang diperankan oleh Dominic Purcell. Ini adalah upaya sang adik untuk menyelamatkan sang kakak dari penjara yang menjadi korban konspirasi CIA dan sang presiden Amerika. Seumur-umur saya menonton film ini merupakan salah satu film terweird yang pernah saya tonton. Begitu sang penulis menuturkan. Orisinalitas film ini terlihat ketika sang Scofield sengaja masuk penjara dengan cara berpura-pura merampok sebuah bank. Hal ini adalah hal yang sama dengan yang dilakukan oleh sang kakak, yaitu Fox River. Nah, cara yang ditempuh oleh Scofield adalah dia mentato tubuhnya dengan seluruh denah Fox River agar bisa membawa kabur sang kakak. Biasanya, orang-orang masuk penjara karena melakukan aktivitas kejahatan ataupun merupakan hasil dari sebuah konspirasi. Berbeda dengan para ulama dan pejuang agama Allah yang istiqomah di jalannya, mereka dipenjara justru karena menegakkan kalimah Allah. Hebatnya lagi, para ulama mampu melahirkan karya fenomenal dari balik jeruji yang penuh dengan siksaan itu. Dan inilah sesungguhnya yang pantas kita sebut sebagai the real prison breaker. Sayyid Qutb ketika dipenjara harus menjalani kerja paksa selama 1 tahun. Namun, di penjara pula beliau membuat sebuah karya monumental, yaitu Tafsir fi Jilalil Quran, yang berarti di bawah naungan Al-Quran. Tafsir ini sendiri terdiri dari beberapa jilid, di mana pada masa selanjutnya tafsir ini sungguh laris manis terjual di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak yang menilai tafsir ini syarat dengan nilai-nilai perjuangan. Inilah mungkin salah satu yang harus kita baca dari hasil dari Sayyid Qutb. Bahkan, tafsir ini disebut-sebut sebagai the most remarkable works of prison literature ever produced, atau hasil dari penjara yang terbaik. Selain kitab tafsir tersebut, Sayyid Qutb juga menyelesaikan buku Ma'alim fit Thoriq dan risalah kecil berjudul Mengapa Saya Dihukum Mati? Menurut Paul Berman, tafsir Jilal adalah sebuah masterwork. Kitab ini adalah kitab raksasa yang ditulis hanya dengan mengandalkan daya hafal. Kondisi yang syarat penyiksaan khas penjara Mesir tak membuat beliau miskin karya. Bahkan menurut pemberitaan, beliau berada satu sel dengan 40 kriminal kelas wahid. Begitu Ibnu Taimiyah dengan kisah dengan hal yang lain lagi. Penjara adalah tempat paling akrab dengan beliau. Ini tak lain karena sikap beliau yang memegang teguh prinsip Islam. Sikap seperti inilah yang membuat para penguasa zalim gerah dan tak tahan.
Sebut saja Sultan Suryah, penguasa pertama yang menjebloskan beliau ke penjara. Adapun Sultan Baibar al-Janskir, penguasa Kairo, merupakan yang kedua melakukannya. Tuduhannya, Ibnu Taimiyah terlalu banyak mengkritik pandangan hidup para sufi. Dilanjutkan oleh Sultan Nasir Muhammad bin Qaun, penguasa Mesir yang baru, yang menjebloskan Ibnu Taimiyah ke penjara karena beliau terlalu banyak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan mazhab Hambali. Setelah bebas di tahun 1321, 5 tahun kemudian atau tahun 1326, beliau masuk penjara karena fatwa-fatwa beliau tentang ziarah kubur. Murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah pun ikut meringkuk di sana. Tetapi justru penjara menawarkan Majmu'ul Fatwa bagi dunia Islam. Karya Ibnu Taimiyah ini dalam pandangan Syekh Ali bin Hasan al-Halabi al-Atsari adalah kitab yang menjawab semua permasalahan agama Islam, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Saking komplitnya pembahasan dalam kitab tersebut, seandainya ada permasalahan agama yang tidak ditemukan, itu bukanlah salah dari kitabnya, tetapi salah para pembaca yang mencari atau yang membacanya saja yang tidak teliti. Begitu kata Syekh Al-Atsari. Begitu pula dengan Ibnul Al-Haisam yang lahir pada tahun 964 Masehi, menemukan teori-teori fisika dalam semasa penahanannya. Beliau menemukan teori tentang bagaimana mata melihat dan 9 hukum tentang cahaya. Teori-teori fisika yang beliau temukan, baik dalam sebelum dipenjara maupun sesudahnya, lebih dulu dibandingkan klaim Vitilo, Kepler, Descartes, begitu juga dengan Newton. Adapun putra asli Indonesia, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang biasa kita kenal dengan Hamka atau Buya Hamka, melahirkan tafsir Al-Ajhar semasa dalam penjara pula. Tafsir ini beliau kerjakan sehabis sholat malam dan sholat subuh. Buya Hamka dijeblosin ke penjara pada tahun 1964 hingga 1966 oleh rezim Orde Lama. Beliau dituduh terlalu pro kepada Malaysia yang saat itu sedang dimusuhi perintah pemerintah Soekarno. Lain Buya Hamka, lain pula Muhammad Natsir. Saat berada di dalam tahanan, beliau membuat sebuah buku yang berjudul Kapitas Lekta Dakwah. Buku tersebut menjadi salah satu buku rujukan para dai Indonesia hingga sekarang ini. Jika Scofield berusaha membungkam konspirasi CIA terhadap kakaknya lewat cerita penjara, para ulama justru sebaliknya melahirkan karya abadi untuk umat. Setiap huruf yang mengalir terdapat pahala yang terus berlipat. Jika tokoh Michael Scofield adalah fiktif para pengarang pencari uang, inilah kisah ulama dengan kisah nyata yang membumi dengan harapan pahala di sisi oleh Allah. Semoga kita semua terinspirasi dan dapat mengambil ibrah dari kisah-kisah para ulama yang dapat menghasilkan karya walaupun mereka sedang berada di balik jeruji. Demikian episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.